Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3. Nah, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mitosis dan meiosis, kali ini Ibu akan membahas mengenai gametogenesis. Nah, gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet. Nah, gamet itu nantinya akan disebut dengan sperma atau ovum. Nah, proses pembentukan sperma itu disebut dengan spermatogenesis, sementara proses pembentukan ovum itu disebut dengan oogenesis. Nah, tahapannya ini yang sudah kamu pelajari di kelas 2 ya. Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Nah, kalau yang oogenesis itu oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Nah, sekarang kamu harus pahami tahapan pembentukannya. Nah, kalau dari sel induk sperma atau spermatogonium, nah di sini dia akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Ya, spermatosit primer. Kemudian dia akan mengalami proses meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian mengalami meiosis 2 menghasilkan spermatid 4 sel spermatid. Ya, seperti kita tahu meiosis menghasilkan 4 sel ya. Nah, kemudian 4 sel ini akan mengalami proses diferensiasi atau pematangan yang kalau dia sudah ada ekornya, jadi sitoplasmanya memanjang membentuk ekor, nah baru dia disebut dengan sperma atau spermatozoa ya. Kemudian kalau untuk yang oogenesis, nah oogenesis itu tahapannya sama ya, meiosis juga. Nah, cuman hasil selnya beda. Perhatikan di sini. Ya, jadi satu sel induk ovum atau oogonium itu akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini, nah dia akan membelah meiosis 1, cuman hasil selnya itu tidak sama besar, tidak sama seperti pada sperma ya. Nah, di sini satu besar, satu kecil. Yang besar itu disebut dengan spermatosis sekunder, yang kecil disebut dengan badan kutub 1 atau badan kutub primer atau polosit 1. Kemudian oosit sekunder juga akan membelah mengalami meiosis 2, sama hasilnya jadi satu sel besar, satu sel kecil. Yang kecil ini badan kutub juga mengalami meiosis, yang meiosis 2 juga menghasilkan 2 sel. Jadi hasil akhirnya adalah satu sel yang ukurannya besar, yang ini akan menjadi ovum atau sel telur, sementara yang 3 ini akan menjadi badan kutub atau badan polar yang nantinya akan menghilang atau mati dengan sendirinya. Jadi kalau ditanya, apa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis? Kalau oogenesis itu menghasilkan satu sel ovum yang aktif, sementara 3-nya itu mati atau menghilang atau melebur dengan sendirinya. Sementara kalau yang spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel yang 4-4-nya aktif menjadi sperma. Nah, itu perbedaannya ya, harus kamu ingat. Kemudian ini adalah gametogenesis pada tumbuhan. Nah, gametogenesis pada tumbuhan ini disebutnya adalah mikrosporogenesis untuk menghasilkan sperma ya, semacam sperma. Kalau di sini disebutnya polen atau serbuk sari. Terjadinya adalah di benang sari, terutama di bagian kotak sarinya ya, yang atas. Kemudian megasporogenesis adalah proses pembentukan ovum. Di sini disebutnya bakal biji atau nucellus. Nah, di sini ingat kembali ya, kalau ada bunga, ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, yang paling penting kalau kita bahas tentang gametogenesis di sini ya, ada putik. Di dalam putik ada namanya ovarium atau kandung lembaga. Nah, di sini ini panahnya ke sini, dia akan mengalami proses megasporogenesis. Sementara di sini kotak sarinya, nah di sini yang warna kuning, dia akan mengalami proses mikrosporogenesis. Oke, nah sekarang kita akan bahas lebih detail tentang megasporogenesis. Nah, megasporogenesis ini ya dia sama ya, mengalami meiosis 1, meiosis 2, dan akhirnya lah ini lihat ya hasilnya di sini 3 megaspora yang ukurannya kecil akan mati, 1 megaspora yang
besar dia. Nah, di sini disebut dengan nucellus atau bakal biji. Nah, kamu perhatikan tadi ini adalah satu inti. Nah, kemudian intinya ini nanti akan membelah sebanyak 3 kali. Membelahnya itu secara mitosis. Ya, nah mitosis di sini dari satu inti menjadi 2 inti, ya, kemudian membelah lagi secara mitosis dari 2 inti menjadi 4 inti, sekali lagi membelah secara mitosis sampai dihasilkan 8 inti. Nah, 8 inti ini mempunyai posisi masing-masing, 3 di atas, 3 di bawah, dan 2 di tengah. Nah, kamu harus perhatikan, ada nama-nama yang harus kamu ingat. 3 di atas ini disebutnya adalah antipoda. Tulisannya semoga kamu bisa kebaca ya. Antipoda. Kemudian yang 2 di tengah ini disebutnya adalah inti kandung lembaga sekunder. Ya, kemudian yang 3 di bawah ya, ada 2 di samping. Ya, 2 di samping ini disebutnya adalah sinergit. Tulisannya jelek banget ya, nggak apa ya. Kemudian yang satu di tengah ini, ya, satu di tengah. Satu di tengah. Nah, pokoknya yang di tengah ya. Nah, ya. Nah, satu di tengah itu disebut dengan ovumnya atau sel telurnya. Nah, gitu ya. Jadi 8 inti itu mempunyai nama masing-masing, itu yang harus kamu ingat ya. Kemudian kita fokus sekarang ke mikrosporogenesis. Nah, mikrosporogenesis proses yang sama, meiosis 1, meiosis 2. Setiap kali mikrosporogenesis akan menghasilkan 4 sel ya, mikrospora atau yang disebut dengan polen atau serbuk sari. Nah, nantinya satu mikrospora atau polen atau serbuk sari yang jatuh di kepala putik itu dia akan membentuk bulu serbuk sari. Kemudian inti selnya yang tadinya 1 membelah sekali meiosis menjadi 2 inti, membelah sekali secara mitosis menjadi 2 inti, kemudian disebutnya inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian inti generatifnya akan membelah, hanya inti generatifnya saja yang membelah menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, kemudian inti vegetatifnya itu tetap hanya 1 ya. Nah, inti vegetatif fungsinya adalah untuk mendorong sitoplasma supaya membentuk bulu serbuk sari supaya dia bisa sampai di kepala putik. Nah, di sini ya kamu perhatikan kalau terjadi proses penyerbukan, serbuk sari jatuh di kepala putik, serbuk sari akan membentuk bulu serbuk sari. Nah, kamu perhatikan di sini memanjang di sini sampai akhirnya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini bulu serbuk sarinya, kemudian inti vegetatif dan inti generatif itu mengikuti bulu serbuk sari, ya. Nah, sampai di pintunya di sini, nanti inti vegetatif udah selesai nih pekerjaannya kalau dia sudah bisa membuka celah dari si bakal biji di sini, ya. Nah, inti generatif 1 itu akan melebur atau berfertilisasi dengan inti ovum menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Kemudian kamu jangan lupa bahwa ini kondisi kromosomnya adalah 2N. Karena inti generatif 1 N, kemudian inti ovumnya N, sehingga bergabung menjadi 2N. Kemudian inti generatif 2 itu akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder. Ingat, inti kandung lembaga sekunder di sini itu ada 2 inti, sehingga dia 2N. Ya, kemudian inti generatif 2-nya itu ada N, sehingga tergabunglah menjadi 3N. Jadi kalau ditanya kondisi kromosom endospora atau cadangan makanan itu adalah 3N. Nah, ini agak rumit ya, coba kamu pahami lagi pelan